Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafi al-mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Jamaah sholat isya dan tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, alangkah berbahagianya kita sebagai seorang muslim diberi pedoman kitab namanya Al-Quran. Alangkah berbahagianya ketika Al-Quran bisa dijadikan pedoman hidup, maka kita akan berjalan sesuai dengan arahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita mau berjalan tidak menggunakan Al-Quran, maka kita akan mengalami kesesatan. Untuk itu Allah mengingatkan kepada kita bahwa umat Islam itu diberi warisan Al-Quran. Tetapi di antara orang Islam tersebut ada 3 golongan yang menjadi pewaris Al-Quran. Maka dari itu, kultum kali ini kami akan menyampaikan tema ada 3 pewaris Al-Quran. Muslimin jamaah sholat isya dan tarawih yang berbahagia, ketika kita membaca surat Al-Fatir ayat 32 dikatakan bahwa kemudian kami wariskan Al-Quran ini kepada hamba-hamba kami yang terpilih. Di antaranya adalah golongan pertama adalah zalimun li nafsi. Yang kedua adalah golongan muktasid. Dan yang ketiga adalah golongan sabiqum bil khair biidznillah. Yang jadi pertanyaan adalah kita termasuk golongan yang mana? Untuk itu kami akan mengupas sedikit tentang 3 golongan tersebut. Mudah-mudahan kita semua termasuk golongan yang terbaik sebagai pewaris Al-Quran. Golongan yang pertama adalah golongan zalimu nafsi, yaitu golongan yang menganiaya diri sendiri. Dia adalah juga termasuk orang Islam, tapi dia tidak mau memenuhi kewajiban. Dia tidak mau mengerjakan kewajiban, tapi dia mau mengerjakan yaitu larangan. Hingga ketika kewajiban ditinggalkan dan larangan dikerjakan, mereka benar-benar aniaya terhadap diri sendiri. Ketika bulan Ramadan tiba, ada kewajiban untuk melaksanakan ibadah puasa agar menjadi orang-orang yang bertakwa. Dia sehat, tapi dia tidak mau berpuasa. Ketika ada panggilan azan, sholat jamaah dikumandangkan, dia tahu bahwa pahala sholat jamaah adalah luar biasa. Tapi apa? Dia tidak mau menghadiri sholat berjamaah. Ketika ada kewajiban untuk membaca Al-Quran, dia tahu Al-Quran sebagai pedoman, tapi dia tidak mau membacanya. Nah, dari itu orang-orang yang zalim nafsi adalah banyak sekali amal keburukannya dibandingkan dengan amal kebaikannya. Orang yang zalim nafsi itu adalah orang-orang yang dikatakan di surat Al-Ahzab 32 adalah zaluman jahulan, yaitu orang yang aniaya dan bodoh-bodoh. Orang yang bodoh ini bukan berarti tidak bisa membaca dan menulis, tapi yang dimaksud ini adalah orang yang benar-benar tidak mau mendapat petunjuk dari Al-Quran. Karena apa? Keimanan adalah tidak ada, sehingga mereka diberi peringatan atau tidak, mereka tidak akan beriman. Maka dari itu mohon kita pada Allah Ta'ala, mudah-mudahan kita dijauhkan dari sifat zalimun nafsi.
muslimin jamaah sholat isya dan tarawih yang berbahagia. Adapun golongan yang kedua adalah golongan muktasid, yaitu golongan yang mengerjakan kewajiban tapi suatu saat adalah meninggalkan larangan. Jadi ketika ada panggilan puasa dia puasa, tapi suatu saat dia tidak puasa karena tergoda oleh rayuan, bujukan, baik datangnya dari iblis, setan maupun manusia yang berusaha menggoda manusia dari arah depan untuk menanamkan keraguan terhadap akhirat, dari belakang menggoda manusia agar cinta pada dunia, dari arah kanan agar meninggalkan syariat, dan dari sebelah kiri agar mengerjakan maksiat. Maka dari itu mereka benar-benar sebagai orang Islam tapi mengerjakan kewajiban, tapi juga adalah meninggalkan, yaitu mengerjakan larangan. Maka dari itu istilahnya adalah STMJ, sholat terus maksiat jalan. Maka dari itu orang-orang yang muktasid adalah amal kebaikannya hampir sama dengan amal keburukannya. Untuk itu mari kita segera bertobat pada Allah Subhanahu wa taala manakala kita mengetahui bahwa kita adalah golongan muktasid. Kadang-kadang kita mengerjakan kewajiban, tapi kadang-kadang kita meninggalkan larangan. Untuk itu mari kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian golongan yang ketiga adalah golongan sabiqum bil khair biidznillah, yaitu golongan yang tampil di depan sebagai promotor dalam kebaikan, hingga mereka adalah sebagai contoh teladan dalam kehidupan, hingga semua kewajiban akan dilaksanakan, mulai dari sholat di waktu berjamaah di masjid, melaksanakan ibadah puasa bukan sekedar puasa menahan dahaga, tapi benar-benar puasanya adalah jaga mulut dan jaga hati, jamu jati. Dari itu ketika dia berpuasa adalah benar-benar mata berpuasa, telinga berpuasa, tangan berpuasa, kaki berpuasa, semuanya adalah berpuasa. Begitu juga ketika Al-Quran sebagai pedoman juga dilaksanakan, maka dia mempunyai cita-cita bahwa pahala Al-Quran ketika dibaca satu huruf adalah satu kebajikan. Di bulan Ramadan ini dilipat gandakan menjadi 10 kali. Padahal kita tahu jumlah huruf Al-Quran adalah 1.027.000. Kalau dikalikan 10, maka kalau kita bisa khatam sekali, pahalanya adalah 10.027.000. Alangkah berbahagianya manakala kita bisa menghatam Al-Quran setidaknya sekali dalam sebulan. Maka dari itu orang yang sabiqul khair adalah berusaha melaksanakan semua kewajiban, begitu juga ingin melaksanakan semua sunnah-sunnah Nabi yang telah dicontohkan. Misalnya saja kita bisa mengutip bagaimana dakwah Ustadz almarhum Abdul Ilham, yaitu apa? Yaitu menyampaikan 7 sunnah Nabi yang perlu dilaksanakan oleh orang Islam, yaitu sampai menjadi jenazah secara istiqomah. Apa saja itu sunnahnya? Yang pertama adalah senantiasa ketika kita masih punya cita-cita, harapan, dan terwujud, laksanakan tahajud. Yang kedua, ketika kita ingin menguasai dunia, maka laksanakan sholat 2 rakaat sebelum subuh, yaitu sholat fajar. Karena barang siapa yang mengerjakan sholat fajar 2 rakaat sebelum subuh, maka seolah-olah lebih baik daripada dunia seisinya. Dan yang ketiga, habis subuh adalah kita disuruh untuk membaca Al-Quran. Karena Al-Quran adalah sebagai pedoman, dan Al-Quran nanti akan memberikan syafaat kepada orang-orang yang membacanya. Dan yang keempat adalah kita disuruh untuk senantiasa bersedekah, karena setiap sedekah yang kita keluarkan Allah akan menggantinya. Dan bulan Ramadan ini adalah bulan paling pahala. Manakala kita mau sedekah, diganti oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu 70 kali lipat. Untuk itu mari kita bersedekah, dan setiap sedekah akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian yang kelima adalah senantiasa melaksanakan sholat duha, minimal adalah 2 rakaat. Karena apa? Dengan sholat sunat duha 2 rakaat, Allah akan mencukupkan rezekinya pada hari itu. Allahumma in kana rizqi sama'i fanghilhu wa in kana fil ardi wahrijhu wa in kana musyiran fahilhu wa in kana harama fatrihu wa in kana ba'idan faqribhu. Ya Allah, jika rezeki datangnya dari langit, maka turunkanlah. Ya Allah, jika rezeki datangnya dari bumi, maka keluarkanlah. Ya Allah, jika rezeki itu sukar, maka mudahkanlah. Ya Allah, jika rezeki itu susah, kotor, maka bersihkanlah. Ya Allah, jika rezeki itu jauh, maka dekatkanlah. Maka itu mari kita senantiasa melaksanakan sholat duha walaupun hanya 2 rakaat. Yang keenam adalah kita mengakui bahwa setiap saat kita selalu membuat dosa, baik itu sadar atau tidak sadar, sengaja atau tidak sengaja. Tapi sebaik orang yang berdosa ada segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita disuruh untuk memperbanyak istighfar sedikitnya sehari 100 kali. Yang terakhir adalah kita disuruh untuk menjaga wudu. Karena apa? Allah menyintai orang-orang yang bertobat dan menjaga kesucian. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah menyintai orang-orang yang bertobat dan mensucikan diri. Itulah contoh 7 sunnah Nabi yang perlu dilaksanakan. Sehingga orang-orang yang muktasid, orang yang sabilul khair inilah adalah orang sebagai pelopor dan kebaikan, senantiasa ada melaksanakan seluruh kewajiban dan ingin melaksanakan seluruh sunnah-sunnah Nabi. Tetapi apa? Dia tidak akan mengerjakan yaitu apa yang dilarang, apalagi yang diharamkan. Dia ingin meninggalkan apa yang dilarang dan apa yang diharamkan. Itulah 3 golongan pewaris Al-Quran yang ditujukan untuk umat Islam. Yang kita harapkan adalah kita semua adalah termasuk golongan yang ketiga, yaitu golongan sabiqun bil khair bi'nah, yaitu orang yang tampil sebagai pelopor di dalam kebaikan hanya dengan izin Allah. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan kita mohon kepada Allah agar kita semua dapat dimudahkan, dapat berkumpul bersama keluarga di jannah. Allahumma amin. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.